Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini ya. Dimana hari ini sendiri IHSG menguat ya, walaupun menguatnya itu tipis cuman plus 0,39% dan tetap masih berada di bawah garis MA5 nya ya, walau sudah lebih menjauh dari garis MA 10-nya di sini ya. Garis warna kuning ini adalah garis MA10 dan di sini warna hijau ini adalah garis MA5-nya. Berarti dia masih berada di bawah garis MA5-nya tetapi sudah mulai menjauh dari garis MA10-nya. Apakah dia berhasil nge-breakout lagi area 50-nya, area MA50-nya ini, atau kembali turun ke area MA10-nya, atau malah akan menjebol garis MA10-nya ke depannya. Oke, kita lihat aja. Dimana hari ini juga banyak saham-saham yang ARB juga ya. Oke, dimana hari ini kalau asing sendiri masih lebih banyak ya, dengan sebelumnya seperti kemarin ketika IHSG reject dengan bisa dibilang dia minus 1,05%, dia akumulasi cuman net buy cuman 423 miliar ya. Dan hari ini asing sudah mulai banyak lagi akumulasi, dia net buy sebanyak 832 miliar. Oke, lanjut aja. Sebelum kesana, kita untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Nah, untuk kalian yang baru gabung di dunia trading ini, baru kenal saham, kalian bisa klik bagian beranda sini dan kemudian kalian bisa pilih di sini ya, materi trading saham, bisa kalian putar semua. Di sini sudah komplit, ada materi semua dari bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara money management yang cocok ya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita analisis adalah saham TMAS. Oke, saham TMAS hari ini dia minus 3,42% ya. Dimana berarti dia sekarang sudah berada di area supportnya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya di sini, dan sini juga sempat menjadi area pantulan support di sini satu, di sini kedua, dan di sini ketiga, dan di sini juga masih berada di area supportnya. Kemudian dia naik dan tertahan di bawah garis MA50-nya dan kemudian kembali reject lagi. Berarti dia sedang berada di area supportnya ya, dimana area sini adalah batas bawahnya adalah di harga 1510 dan batas atasnya adalah di harga 1630. Jadi dengan catatan kalau selagi dia masih berada di area atau di harga 1510 dan belum bergerak turun dari harga 1510, berarti dia masih berada di area supportnya. Tetapi kalau dia sudah menjebol harga 1510 berarti sudah lain cerita ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun, bahkan akan turun sampai ke sini ya, di garis MA50-nya, MA200-nya ini yang warna merah ini. Atau di sini saya akan buatkan support lagi. Oke, di area sini ya, dimana area sini adalah area pantulan-pantulan sebelumnya. Oke, seperti ini di harga 1185. Jadi di sini kita sudah ada kesempatan untuk kita bisa masuk ya, tetapi kita harus tunggu candle pantulannya. Di sini candlenya masih merah ya. Kalau di sini masih merah, kita akan masuk. Masih ada kemungkinan dia akan lanjut ngejebol ke area atau ngejebol harga 1510-nya ini. Jadi kita tunggu aja candle konfirmasi seperti pola sebelumnya di sini. Ketika dia merah dan muncul candle inverted hammer di sini ya, bisa kita lihat. Di candle yang ini di tanggal 31 Maret ini muncul candle seperti ini dan kemudian dia lanjut naik ya, dimana dia ketika terbentuk inverted hammer ini dia menguat sekitar 18% ya. Oke, walaupun dia kembali koreksi lagi tetapi masih di atas harga ini ya, dan kemudian dia lanjut naik ke atas ini. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi anggap aja kita nanti di kondisi seperti ini, kita anggap aja kita menunggu kondisi sama seperti sebelumnya. Anggap aja kita dapat masuk di harga sini ya, nanti muncul candle inverted hammer atau candle hammer. Kita di satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di garis MA50-nya aja di sini, atau kita buat setara aja dengan resisten sebelumnya di sini. Jadi ini adalah area resisten pertamanya, di mana di sini juga ada garis MA50 yang berfungsi menjadi area resisten, dan di sini juga adalah ekornya sebelumnya, di mana ketika dia menyentuh harga 1835 dan kembali reject ya, dengan persentasi 18,77% untuk persentasi take profitnya, dan cut loss kita di harga 1495 dengan persentasi 3,24% dengan catatan kita masuk di harga 1545 ya. Tentunya sama seperti pola sebelumnya, kita menunggu dulu candle pantulannya. Oke. Di sini kalau dari RSI sendiri baru aja dia terbentuk dead cross ya, baru aja memotong garis kuningnya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area-area support sebelumnya. Kalau dari RSI di sini ada support 35,33 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Apakah di sini
akan sama dengan RSI-nya. Jadi kalau di sini kalau dia menyentuh area 35,33 mungkin di sini di candlenya sudah menembus harga 1510 ya. Oke, jadi sini kita berfokus pada candlenya aja. Nanti kalau dia menembus harga 1510 berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya di harga 1185. Jadi jangan masuk dulu. Kita masuk ketika sudah ada candle pantulan, konfirmasi pantulan di atas harga ini atau di harga 1510 nanti muncul candle pantulan hijaunya, mau inverter hammer, mau hammer atau candle doji ya, seperti itu. Dengan target kita di harga 1835. Dan cutlist satu tick aja di bawah area sini, di mana area sini batas bawahnya adalah di harga 1510. Jadi anggap aja kita cutlistnya di harga 1495 seperti itu ya. Selanjutnya ada saham INTP. Oke, hari ini INTP kembali koreksi lagi ya, dimana dia di sini di tanggal 19 April kemarin ketika dia di sini di tanggal 18 Aprilnya sudah mendekati area support ya, dan kemudian dia lanjut mantul ketika di tanggal 19 April kemarin dan dia menguat 2,49%, dan hari ini di tanggal 20 April ini dia kembali koreksi lagi ya, dia minus 0,49%. Oke. Tentunya masih belum menarik ya saham INTP ini, dimana secara trennya sendiri dia masih kuat downtrendnya, dimana dia masih berada di bawah garis resisten trend downtrendnya ini. Jadi kalaupun dia naik kuat pun masih tertahan di area sini ya, di area sini, di resisten ini. Nah di sini juga dia udah kembali reject ya, udah berarti kita tunggu aja dia kembali lagi ke area supportnya. Jadi misal kita tunggu lagi seperti pola-pola sebelumnya, kita tunggu aja di area sini, cutlist satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita masih sama di area sini ya, resisten trendline downtrendnya ini, yang lama kelamaan akan semakin menurun ya. Jadi misal kita masuk di hari ini di tanggal, anggap aja kita masuk besok lah ya, masuk besok, misal dia lanjut turun ya, dan sudah muncul candle konfirmasi hijaunya, dan kemudian anggap aja kita masuk di harga 10.025 ya, oke. Dan resisten kita di sini ya, di harga 10.550, dan cutlist satu tick aja di bawah area sini di harga 9.875 seperti itu. Dengan persentase take profit kita adalah 5,24%, dan cutlist kita di persentasenya 1,50%. Tentunya resisten ini lama kelamaan akan semakin menurun ya. Jadi di sini misal ternyata dia sampai ke sini dan kemudian resisten kita berarti tinggal sekitar 2,99%, karena resistennya ini resisten downtrend ya. Jadi lama kelamaan akan semakin turun ya. Tapi beda cerita ketika kita menunggu dia breakout sekalian aja dari area resisten trend downtrend ini, dimana kalau kita lihat sendiri di sini polanya sudah hampir terpojok ya di sini. Ini naik, jadi ada kemungkinan dia akan polanya semakin seperti ini ya. Nah, jadi nanti penentunya apakah dia akan breakout ke atas sini ataukah dia akan nge-breakdown area sini ya. Ataukah apakah akan seperti ini. Oke. Jadi untuk saham INTP ini baiknya kita pantau aja dulu ke depannya seperti apa ya. Apakah dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, apakah dia akan nge-breakdown area supportnya ini, dimana area support ini batas bawahnya adalah di harga 9.900 ya, dimana itu adalah pantulan support sebelumnya di sini, dan di sini juga adalah pantulan supportnya. Jadi kita lihat aja untuk saham INTP ini ke depannya seperti apa. Kalau kita masuk sekarang juga resisten kita sudah sangat-sangat sempit ya, dimana lama kelamaan akan semakin menyempit ya, dimana awalnya 5%, lama-lama menjadi 4%, lama 3%, dan lama kelamaan akan menjadi cuman sekitar 1% atau bahkan akan serata dengan dengan wilayah atau area di mana kita masuk ya, bahkan bisa dibilang BEP ya, di harga balik modal. Oke. Kalau dari RSI sendiri di sini kembali menungkit lagi ya, dimana dia sudah hampir terbentuk pola golden cross, dimana garis ungunya akan memotong garis kuningnya. Tetapi dia nggak jadi dan kemudian kembali lagi menuju ke bawah. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ke bawah ke sini, ke supportnya ini di area 30, anggap aja 35 ya ini ya. Oke, supportnya di area 35. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke RSI ini. Dan kalau dari candle berarti dia akan kembali ke area sini ya, di harga 10.000 ini. Oke, tentunya kalau INTP ini kalau saya simpulkan, kalau saya pribadi saya akan masuk ketika dia sudah breakout aja sekalian dari resisten trendline downtrend ini. Kalau kita masuk sekarang juga ya bisa, cuman tektok ya istilahnya. Kalau udah profit ya udah keluar, gitu aja. Jadi nggak usah mengharapkan lebih, takutnya ternyata dia naik sedikit dan kemudian kita masih hold dan ternyata dia lanjut turun dengan kencangnya. Oke, selanjutnya ada saham PNBS.
Oke, PNBS ini baru kali ini ya saya analisis, dimana di sini saya sudah melihat ada pola yang ini ya, yang mulai menarik ya dari saham PNBS ini, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dimana di sini bisa kita lihat di sini resisten awalnya, resistennya, kemudian di sini juga resisten, di sini juga ada sentuhan resisten, dan kemudian dia sudah breakout ya. Di sini breakout dengan dari resisten trendline downtrend ini dengan volume yang kuat ya, dan dia juga sudah berhasil breakout juga dari garis MA 50-nya, dimana di sini garis MA 50-nya di harga 66 ya, garis hijau ini, dan dia closingnya di harga 68. Oke, jadi jangan lupa di sini juga kita akan carikan area resisten trendline terdekatnya. Area resisten ya. Area resisten bukan trendline maksud saya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ternyata dia masih tertahan di area support dan resisten sebelumnya di sini di harga 68. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari harga 68 baru kita bisa mulai masuk ya dari saham ini, dari saham PNBS ini. Jadi dia kalau sudah breakout dia akan bergerak, minimal dia akan bergerak sideways terlebih dahulu sebelum dia memutuskan untuk lanjut uptrend ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari harga 68 ini. Tapi kalau dia masih berada di bawah 68, jadi ada kemungkinan dia akan masih cuman pergerakannya akan seperti ini ya. Dia kembali turun ke sini. Oke, jadi ada mungkin dia akan menjadikan support resisten trendline downtrend ini akan dijadikannya menjadi area support trendline downtrendnya. Jadi walaupun dia berubah fungsi jadi dari resisten menjadi support, walaupun sudah berubah menjadi support tapi tetap downtrend ya. Oke, seperti itu. Jadi kita tunggu aja dia sudah bergerak di atas area support resisten sebelumnya aja ya. Jadi dimana setidaknya kalaupun dia tidak langsung bergerak uptrend, setidaknya dia sudah bergerak sideways dulu di area sini ya, di harga area 68 ini. Tapi kita tunggu aja dia breakout sekali dari harga 68-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham PNBS. Kita pantau aja dulu ke depannya seperti apa. Di sini juga bisa kita lihat dia sudah mendekati area resisten selanjutnya. Sini ada resisten 70. Oke, jadi ada kemungkinan dia kalau sampai ke area resisten 70 ini dia ada kemungkinan berarti sudah breakout ya. Dan kemudian dia mungkin kembali reject kalau dari area resistnya. Di sini juga dia akan kembali retest ya ke area sini, dimana seperti pola-pola saham yang sedang breakout, biasanya dia breakout dan kemudian retest dulu baru kembali lagi naik ya untuk saham-saham yang breakout. Oke. Selanjutnya ada saham MPPA. Oke, MPPA hari ini ternyata dia minus 6,78%. Bisa dibilang hari ini mungkin di ARB ini ya. Oke, seperti ini, dan dimana berarti dia sudah ngejebol area sini. Dimana area ini adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten, dan kemudian di sini sempat menjadi area pantauan supportnya, di sini supportnya dengan batas bawahnya di harga 354 ya. Dari sini dia closingnya hari ini di harga 330, berarti dia sudah ngejebol area sini, dan dia juga sudah ngejebol garis MA 50-nya, dimana dari pola-pola sebelumnya ketika dia sudah bergerak ada istilahnya bergerak pola reversal, pembalikan dari downtrend ke uptrend, dia sudah berhasil ngejebol area atau ngejebol MA 50-nya, dan kemudian di sini ternyata di breakdown lagi. Tetapi di sini masih ada dua penghalang lagi ya, dimana pertama support areanya sini sudah ditembus ya, sudah ditembus, dan kemudian garis MA 50-nya juga sudah ditembus. Tetapi di sini masih ada trendline support trendline uptrendnya di sini, dimana di sini ada saya hubungkan dari dua titik, pertama di sini dan keduanya adalah di sini, dan di sini juga adalah area juga di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Di sini resisten, di sini juga sempat menjadi area support walaupun akhirnya di breakdown lagi, dan di sini sempat retest untuk menjadi area resisten dan walaupun lanjut turun, dan kemudian di breakout dan retest di sini. Jadi masih ada harapan dia akan kembali terpantul lagi di area sini ya. Jadi untuk Oke, jadi kita masih ada harapan di sini ya, di area sini. Jadi kita tunggu aja nanti untuk saham MPPA ini apakah dia lanjut mantul di area sini. Misal di area sini adalah, coba kita lihat dulu di area sini, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 298 dan batas bawahnya adalah di harga 284 ya. Kalau dari trend line-nya ini mungkin dia akan terpantul di harga 306 ya. Jadi pergerakannya mungkin akan seperti ini. Saya buatkan simulasinya dulu. Sini, kemudian di sini, retest di sini, dan kemudian dia naik di sini, dan kemudian turun lagi. Oke, mungkin dia nanti naik sedikit dan kemudian retest seperti ini, baru dia kembali naik lagi seperti ini ya. Oke, kalau dia
menjadikan acuannya support afternya ini ya. Jadi ketika dia turun dan dia akan kembali mantul dan bergerak lanjut naik seperti ini. Jadi di sini ya masih ada harapan dia akan terpantul di area sini. Tapi kalau nanti ternyata support uptrendnya ini, support trendline yang ditembus juga, jadi harapan kita adalah di area sini ya, dimana batas bawahnya ada di harga 284. Jadi selagi dia masih belum menembus harga 284 berarti masih aman. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini ya, seperti ini. Gimana ini? Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ada dua skenario ya, dimana di area sini adalah penentunya. Jadi kalau seumpama dia tertahan di support trendline-nya ini, dia akan bergerak langsung naik ke atas. Tapi kalau ternyata support trendline yang ditembus juga, dia akan bergerak sideways di dalam area sini ya, dimana area sini batas bawahnya adalah di harga 284. Oke, jadi untuk MPPA ini kita pantau aja dulu pergerakannya atau dia akan jatuhnya sampai kemana. Apakah dia masih tertahan di area support trendline ini, apakah dia akan masih tertahan di area sini dengan batas bawahnya adalah di harga 284 ya untuk saham MPPA ini. Oke, kalau dari RSI sendiri dia baru aja ngejebol area 50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area 30 atau kita lihat di sini juga ada area pantulan ya di sini. Oke, di area 36,89 berarti di sini kalau kita lihat berarti dia akan sampai ke support trendline-nya sini ya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya saham MPPA ini akan turunnya sampai kemana ya. Selanjutnya ada saham ITMG. Oke, saham ITMG hari ini juga bisa dibilang dia harusnya koreksi ya, tapi di sini plus ya. Dimana di sini dia bisa kita lihat opennya di harga 27.475 dan closingnya di harga 27.150. Harusnya ini minus ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari candlenya sendiri, dia masih tertahan di resisten di support trendline uptrendnya. Di mana di sini garis biru ini fokus ya. Dimana ini adalah lower pertamanya dan kemudian adalah sentuhan keduanya dan di sini adalah sentuhan ketiganya di sini ya. Oke, area sini saya hapus aja. Ini juga saya hapus. Ini adalah kemarin pola double bottom ya. Ternyata bottomnya nggak sempurna karena dia nggak lanjut naik ke atas, tapi malah ternyata kembali lagi koreksi ke bawah. Saya hapus juga. Oke, berarti jadi nanti polanya seperti ini ya, biar bisa kelihatan aja. Jadi ada kemungkinan kita tinggal tunggu aja dia apakah nanti dia berhasil mantul dari area sini atau enggak. Dimana di sini kalau saya gambarkan polanya akan seperti ini. Nah, nanti pilihannya di sini apakah dia breakout ke atas ataukah dia akan nge-breakdown ke bawah sini. Apakah akan seperti ini? Apakah dia atau dia malah lanjut breakout ya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini nanti kita tinggal tunggu aja, di mana di sini adalah support trendline uptrendnya dan di sini juga ada garis MA50-nya. Apakah dia area ini mampu, dua garis ini apakah mampu menahan pergerakan turunnya atau enggak ya. Di mana di sini juga bisa kita lihat ada area resisten juga di sini, di mana batas atasnya di harga 30.200 dan batas bawahnya adalah di harga 29.775. Jadi kalau dia seumpama nanti ternyata atau support trendline ini mampu menahan pergerakan dan bergerak seperti ini dan kemudian dia berhasil nge-breakout area sini, area resistennya ini, berarti dia akan semakin membaik lagi ya. Dimana di sini kalau kita lihat juga ada area resisten selanjutnya di harga 32.250 ya di sini. Oke, di sini adalah area resisten sebelumnya. Dan kalau 32.250 itu berhasil di breakout lagi, dia akan lanjut ke harga 38.150. Tentunya di sini saya nggak bisa menyimpulkan ya kita bisa masuk atau enggaknya, dimana maksudnya nggak bisa menghitung secara risk rewardnya karena di sini sendiri candlenya masih merah ya, jadi kita belum bisa menghitung. Dimana kalau masih merah seperti masih rawan, masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun atau ngejebol area ini ya. Jadi kita tunggu aja dia nanti muncul candle pantulannya di sini. Misal ini saya hapus aja dulu ya. Sini misal nanti muncul candle pantulannya di area sini di harga, anggap aja di sini muncul candle pantulannya di harga 27.650, cut loss kita di bawah satu titik di bawah garis MA50 sekalian, dan resisten terdekat kita di area sini ya di harga 29.800 ya, dengan presentasi take profit kita adalah 7,78% dan cut loss kita di harga 26.000 dengan presentasi 5,97%,
Dengan catatan kita masuk di harga 27.650 ya. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini baru aja ngejebol area 50 ya, tapi dia masih bergelantungan di area 50. Jadi masih ada kemungkinan dia akan bisa kembali lagi naik ke atas, ataupun bisa juga dia akan lanjut nge-breakdown area 50-nya. Jadi kalau dia seumpama ngejebol support trendline-nya ini dan ngejebol juga garis MA50 yang warna hijau ini, jadi dia akan ada kemungkinan akan lanjut turun ke area sini ya, dimana area sini adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan dengan batas atasnya di harga 23.150 dan batas bawahnya adalah di harga 22.575 ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ITMG. Jadi kita pantau aja dan kita tunggu candle konfirmasi selanjutnya, apakah masih lanjut merah dan ngejebol area sini, apakah muncul candle hijau, berarti dia sudah tandanya sudah mantul ya, seperti pola sebelumnya ketika menyentuh area sini dia mantul ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham DMMX. Oke, DMMX hari ini plus 0,91% ya, tapi dia masih dan kembali ya, berarti dia kembali masih menguat kembali di area sini. Dimana area ini ada sebelumnya adalah area support, dimana batas bawahnya saya buatkan di harga 1630 ya, dimana di sini sempat di breakdown di candle yang ini di tanggal 14 April kemarin, dia dimana dia closingnya di harga 1600 dan kemudian kembali menguat lagi ya di candle ini 18 April, dia kembali lagi masuk ke dalam area sini ya. Oke, berarti di sini sudah terbentuk candle doji, dia sudah masuk lagi di atas harga 1630 ya. Jadi coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Misal kita masuk di sini, catalyst satu tick aja di bawah area sini, dan resisten terdekat kita pasang aja di bawah garis MA50 nya di sini ya. Dimana garis MA50 di sini juga berfungsi menjadi area resisten. Oke, berarti anggap aja kita masuk di harga 1665 penutupan hari ini ya, dengan catalyst kita satu tick di bawah area sini di harga 1615 dan resisten kita di harga 1850 di bawah garis MA50 nya. Itu adalah resisten yang pertama ya. Dan resisten keduanya adalah di area sini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Sini ada dua resisten di harga 1970 dengan presentasi sekitar 18,02% ya. Dan catalyst kita dengan presentasi 3,00% dengan catatan kita masuk di harga penutupan hari ini. Kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah lanjut naik ya, dimana sini juga masih ada area resisten selanjutnya di area 50 dan resisten selanjutnya ada di sini di area 61,96 ya. Oke, jadi di sini masih ada kemungkinan dia akan resisten pertamanya ada di sini. Kalau di area RSI-nya di area 50, kalau dari candle-nya di sini ada garis MA50-nya adalah resisten pertamanya, dan keduanya adalah kalau dari RSI-nya di area 61 berarti. Tapi kalau dari candle-nya di resisten ada di harga 1970 ya. Oke, seperti itu ya. Di sini di volumenya juga bisa dibilang sudah membagus ya, dimana di sini volumenya konsisten hijau-hijau terus, walaupun di candle doji ini volumenya masih di bawah garis MA20-nya. Tapi kita sudah bisa trial untuk masuk di sini dengan pembatasan catalyst satu tick aja di bawah area ini lagi ya. Oke, berarti sudah 6 saham sudah kita analisis. Ada beberapa saham yang masih kita tunggu untuk momen pantulannya, dan ada juga beberapa saham yang sudah bisa kita mulai cicil masuk ya dengan pembatasan cut loss yang ketat ya. Jadi kalau dia sumpah mengejebol area supportnya lagi, kita bisa langsung keluar aja dulu. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah apa aja terserah, atau bisa kalian pilih salah satu dari 6 saham ini mana saham favorit kalian ya, dimana bantu saya untuk mengembangkan channel ini, menjadikan channel ini menjadi channel nomor 1 di Indonesia. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.